Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Nah, yayasan komunikasi dan mengumpul dan juga koordinator juga kepala unit PRA, SD dan juga senior umum serta kawan-kawan dan staf dan seluruh asatidz saudara umum baik yang di SMB dan school dan juga yang dan juga yang kita PRA dan juga saya berdiri yang belakang yang kelihatan kepala Aman. Lihat apa sih? Lagi dikit. masih bisa diurutkan sedikit sehingga bisa wajah-wajahnya kelihatan. Salah ini. Dia teknis kemarin diturunkan aja. Baik, kesyukuran tak terhingga ketika kita ini ya sedikit lagi biar yang selatan kelihatan. Yang pinggir di tengah kelihatan, yang pinggir nggak kelihatan. Menjaga hidup. Iya, baik, terus gitu. Yang di selatan ini jangan tahu jangan nengah ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Syukuran terhingga ketika kita ini masih istiqomah di jalur perjuangan bersama lembaga kita yang satu yang seawal para pendiri sepakat untuk kegiatan ini terkait dengan perjuangan. Maka kalau kita rasakan kenikmatan terbesar ini, kalau nanti kita nggak bisa merasakan, bagian bukan terbesar ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang sepakat aktivitasnya baik pribadi maupun jama'i dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan suwayan Insyaallah. itu adalah hiburan para guru, para asatidz semuanya, para karyawan, ini kekuatan yang perlu kita jadikan modal untuk melakukan hidup salah. Kalau ini sudah kokoh di hati kita, niatnya aktivitas kita ini dalam rangka memperjuangkan Allah, agama Allah, dan Allah akan menolong kita untuk menolong anak-anak kita, menolong keluarga kita. Insya Allah keberkahannya ada, keberkahannya. Nah, berkah ini yang besar, berkah besar sehingga sejak kita mulai mengenal keluarga itu doa yang mulai doa akan begitu. Barokallah, barokah, barokah. Bukan kok rezekinya tidak, berkah itu meliputi rezeki juga di sini. Dan rezeki yang barokah itu tak terhingga nilainya. Nah, maka kita paham. Berkah itu kan para ulama sepakat ziyadatul khair, tambahnya
aktivitas kita pagi ini. Berharap nanti setelah kita dilatih tambah ilmu, nanti ilmu kita ini juga ilmu yang barokah. Ilman nafi'an indikatornya, ilmu kita bermanfaat. Sehingga sangat berharap sekali semua aktivitas pelatihan ini kita harapkan juga fokus. Dengan 2 hari kita berlatih, insya Allah ada kebaikan, keberkahan ketika kita dapatkan ilmu. Amin. Insya Allah nanti akan menambah pasal-pasal kesempurnaan pada pengetahuan kita, juga kemampuan kita dalam nanti beramal ketika kita melaksanakan kesempurnaan. Insya Allah. Dan itu akan dirasakan juga kita punya kemampuan yang cukup, modal yang cukup, atau kita rupiah yang juga cukup besar. Maka saya berharap sekali apa yang saya tadi itu di forum-forum pembaru yang besok di Ramadan untuk tadi saya berharap semua keluarga hadir, dan kemudian suami jangan sampai aman. Kalau suami tidak sibuk saja. Kenapa sibuk? Mohon untuk bisa diizinkan. Untuk apa? Merancang dalam rangka menyongsong bulan, merancang kokohan spirit untuk menyongsong datangnya bulan. Kalau ulama dulu Allahumma barik Nabi wajaba wasa untuk balikna. Nah, ini penting supaya nanti ada kekuatan ruhiyah yang mampu mensupport para ustaz-ustaz. Kita sendiri yang berusaha begitu semua tidak merasakan. Maka mulai sekarang diceritakan itu ada target dokter Kanun Islam di Surakarta. Kita bisa hadir begitu. Oh, disiapkan betul, disiapkan anak-anaknya dewasa yang sudah SMA, SMP diajar supaya nanti ada kesempurnaan dalam menyongsong keberkahan Ramadan. Ya, untuk disiapkan deh. Startnya juga suaminya diajak. Oh iya, istrinya diajak. Kemudian berikutnya, Dr. Rahimahullah, insya Allah aktivitas kita dalam rangka perbaikan proses, standarisasi proses, baik nanti di kurikulum yang ada di SD maupun yang ada di penguatan karakter dan dengan kemampuan pengelolaan anak, nanti sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan anak, juga cara mengolah sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian ini sangat mendukung adanya penguatan di berbagai yayasan. Jadi hadir juga sekarang bersama kita ini Pak Bukuh ini kita impor arsitek dari Malang yang membidangi ngelola di Aroma itu. Jadi nanti wajah SDM kita ganteng itu ya, nanti akan semakin tampan lagi
akan kita buat lebih tampan lagi. Sudah siap lagi. Terus juga nanti ke belakang ini kan lebih bagus lagi. Nah, sedang kita ikhtiarkan wajahnya dan juga settingannya. Hingga harapan nanti SMP sebagai nanti kampus peradaban miniatur yang di sana sebagai desain. Nah, seperti itu dalam beberapa nanti dalam dekat ini sudah selesai. Ada 3D-nya, ada animasinya, ada musiknya, itu sudah dimaju. Dan itu terwujudkan. Dan ini juga bersambung juga ketika dari sisi arsiteknya bagus, begitu. Kita wujudkan juga lingkungannya. Maka sama kita kemarin pengelolaan lingkungan dipindah, apakah lingkungan Adiwiyata yang di SD juga nanti kita berharap setelah di SMP dan di ya benar ya. Bersama dengan itu kita juga mengokohkan dari sisi pengelolaan manajemennya, AOS yang kita setara dengan apa itu ISO. Ruhiyah itu pentingnya ruh itu. Ketika kita menambah kebaikan, maka kita dari seorang pemenang mampu mengikuti perkembangan. Kalau enggak, kita jadi mau berubah menjadi kurikulum merdeka, enggak pernah merdeka. Maka ketika kita menyiapkan diri, semua itu kan berubah, maka kita juga berubah. Contohnya seperti pokong-pokongkan gitu ya, semakin nanti apa yang kita lakukan bermanfaat. Maka kita bersemangatnya proses upgrading baik nanti yang di SD maupun RA dan juga yang di SMP kita jalani dan kita bisa lomba. Semoga Allah ridhoi. Allah berkah. Lihat mari kita berdoa nih. Semoga Allah mampu menjadikan kita ini yang senantiasa berubah lebih baik. Amin. Kita berbuat karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua aktivitas gerak-gerakan kita itu menjadi amal soleh jariah. Kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini bisa bertemu lagi sama teman-teman yang ada di Kebumen. Tetap semangat ya Ustazah. Semoga hari ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Untuk itu, mari kita sama-sama berniat. Katanya kan begitu ya. Kita sama-sama meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun nanti kalau teman-teman akan mengajar kepada anak-anak, diupayakan setiap saat, setiap kita akan memulai pembelajaran, kita ajak anak-anak untuk meluruskan niat. Ayo anak-anak, kita sama-sama meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapat hikmah dari semua proses yang akan terjadi dari pagi sampai sore. Nah, itu harus selalu kita ulang-ulang ya, karena kalau niatnya lurus, insya Allah kita semua akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tadi kata Ustaz Yunus juga ya. Ustazah, menjadi ustazah, menjadi ustaz pasti punya ini ya, minimal kalau menurut para ulama harus punya 3 modal. Yang pertama tentunya pasti niat yang lurus, yang kedua keikhlasan, yang ketiga kejujuran. Katanya begitu menurut para ulama. Itu yang harus selalu kita pegang. Kalau misalnya kita sudah ikhlas menjadi seorang ustadz atau ustadzah, niatnya karena Allah benar, insya Allah pasti kita akan benar-benar menikmati apa yang kita lakukan, benar-benar menikmati apa yang kita kerjakan, sehingga beban yang ada di depan seberat apapun, tugas sebanyak apapun, ya kita akan menikmatinya. Wajar ya para ustadzah ustadz mendapatkan beban, bikin RPP, bikin RPPH, bikin RPM dan sebagainya, karena kan para ustadz ini sudah taklif, sudah mukallaf, sudah menjadi orang yang harus dibebani memang. Sama seperti sholat itu kan sebenarnya beban, iya enggak? Loh kok Bu Ida bilangnya sholat beban? Loh iya kan? Secara fitrah pasti manusia itu kadang-kadang sholat itu kadang males. Kenapa? Kalau ada rukhsah pasti berburu rukhsah kan? Karena secara otomatis terasa beban. Tapi kenapa kok kita melakukannya? Kenapa kita melakukannya? Karena kita cinta sama Allah, karena kita butuh. Nah, ini yang harus kita bangun di anak-anak. Bukan sekarang proses-proses pembelajaran seperti karakter, seperti ibadah, bukan pembiasaan misalnya. Kalau pembiasaan kan jadi biasa, nggak kerasa, nggak ada nilainya, nggak ada ruhnya gitu. Tapi kita harus istilahkan dengan penanaman, pembangunan. Supaya apa? Supaya benar-benar meresap dalam hati. Karena kan kalau kita mau ibaratkan bahwa proses mendidik anak itu kan seperti menanam pohon. Allah sudah berikan benihnya, di dalam benih itu sudah ada potensi-potensi, sudah ada fitrahnya di dalam, lalu tumbuh. Nah, supaya akarnya menghujam, itu tugasnya guru TK. Menghujam ke dalam tanah, akidahnya harus kuat, itu tugasnya guru TK. Nanti akan tumbuh batang ya, kokoh, itu tugasnya guru SD. Nanti terakhir akan berbuah berupa akhlak, itu tugasnya guru SMP, SMA. Seperti itu kan Ustaz. Jadi prosesnya itu harus tahap demi tahap.
tidak kuat, gimana dia mau menjadi batang yang kokoh? Mungkin nggak? Sulit kan? Kalau pohon itu tidak bagus, bisa nggak buahnya enak, lebat, ranum? Mungkin nggak? Sulit ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama sekarang. Kok Bu Ida sekarang ke pendidikan akil balik? Karena saya merasa terpanggil, mungkin kesalahan saya juga dalam mendidik anak, atau saya merasa khawatir juga dengan masa depan generasi Indonesia ini. Kenapa? Karena menurut BKKBN tahun 2045 Indonesia itu akan mendapatkan berkah berupa puncak-puncaknya demografi anak-anak muda yang banyak di usia itu. Jadi banyak sekali generasi muda. Secara ideal, secara teori, kalau banyak pemudanya, harusnya kan Indonesia bersyukur. Karena zaman dulu pembangunan ketiga zaman kemerdekaan, zamannya Soekarno, yang membuat rencana-rencana Sumpah Pemuda, yang membuat rencana-rencana kemerdekaan dan sebagainya, itu rata-rata di situ adalah anak-anak usia 14 tahun, 15, 16, 17. Para pemuda bisa mendirikan bangsa ini, bangsa Indonesia. Nah, kalau sekarang lihat kondisi ustadzah 2045 dengan pemuda yang banyak, apa yang terjadi kalau pemuda itu tidak jadi pemuda atau menjadi orang antara pemuda dan anak yang sekarang lagi ngetren namanya remaja gitu. Padahal remaja sendiri tidak ada di dalam Islam. Kita akan lepas ya seperti itu. Jadi apa yang terjadi kalau seperti itu? Pasti negara Indonesia ini akan hancur. Nah, ini yang saya sendiri, walaupun kita nanti ada umur apa enggak, tapi sebagai seorang pendidik itu merasa, aduh ya Allah, apa yang terjadi ya? Melihat kondisi saat ini, contoh kejadian di Bengkulu, kasus Yuyun, pernah baca nggak Ustaz? Anak gadis remaja diperkosa oleh beberapa remaja, dan itu masih di bawah umur 11 tahun ada. Itu tandanya apa? Dia sudah balik tapi akilnya belum jalan. Itu yang membuat miris gitu. Tapi dihukumnya gimana? Dihukumnya hukum berat gak? Enggak, karena dianggap apa? Belum di bawah umur. Kejadian kemarin Mario dan Vivi heboh. Itu rebutan apa? Anissa, rebutan wanita. Masya Allah, anaknya masih umur 15. Tapi kok dulu bisa pemuda itu zaman Rasulullah atau zaman tabi'in seperti Al-Fatih atau siapa namanya, Abi Waqqas itu sudah jadi para pemimpin di usia 17, di usia 18. Al-Fatih itu usia 21 sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah sekarang generasi kita gimana? Itu yang membuat saya akhirnya, ayo deh sedikit-sedikit kita sosialisasikan peran sekolah ini seperti apa nanti, supaya tidak menghasilkan atau melahirkan generasi yang galau gitu ya sekarang. Nah, jadi perjuangannya dari apa Ustazah? Perjuangannya dari usia dini.
Jadi di sini kita semua adalah pejuang penyelamatan generasi. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kita betul-betul harus serius karena kita ingin menyelamatkan generasi. Kita baca sama-sama surat An-Nisa ya, saudara. Kita coba baca surat An-Nisa yang punya ayat 2 yang ada Al-Qur'annya. Ini bersaing sama tetangga. Coba ya. Siapa yang memimpin Ustaz? Ustaz Muji. Ustaz Muji mau memilih membaca surat An-Nisa ayat 2. Sudah, bentar. Ini adalah salah satu ayat yang Allah turunkan kepada kita yang membahas tentang hidup. Jadi di sini dijelaskan kita apabila merawat orang anak yatim itu diminta menyerahkan hartanya ketika dia sudah dewasa yang sempurna. Nah, maknanya seperti apa? Hikmah dari ayat ini coba nanti kita pelan-pelan mungkin akan memahami. Jadi Ustazah, ketika kita menghadapi masa-masa saat ini, kondisi di mana banyak para anak-anak, tidak dewasa, atau istilah ngetrennya sekarang remaja, itu membuat negara kita ini menjadi benar-benar ada di bawah apa ya namanya? Keprihatinan, menumbuhkan keprihatinan. Padahal remaja itu sendiri sebenarnya tidak ada istilah remaja di dalam pendidikan maupun di dalam Islam, itu nggak ada. Contoh di pendidikan itu kan hanya ada pedagogi, andragogi, pendidikan anak dan pendidikan orang dewasa. Ada nggak pendidikan remaja? Nggak ada kan? Nah, yang sekarang jadi masalah karena remaja itu sering didengung-dengungkan, yang muncul akhirnya di tingkat SMP, di tingkat SMA, gurunya bingung. Ini anak diberikan pendidikan andragogi apa pedagogi, tidak ada metodenya, pakai apa? Maka banyaklah yang menyebabkan pendidikan ini jadi tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Tahu yang mana yang laptop saya yang error macet. Jadi kalau misalnya kita mau memahami bahwa remaja itu adalah sebuah fenomena, ada TV-nya ya.
remaja itu sebuah fenomena. Sebenarnya istilah remaja ini munculnya ketika abad 19. Kenapa muncul seperti itu dulu ketika sebelum abad 19, abad 18? Kita kalau baca sejarah tahu kan ada revolusi industri. Revolusi industri awal-awal mulai dari Inggris. Jadi revolusi industri ini yang menyebabkan manusia-manusia bekerja dengan sangat keras. Jadi dibuat pabrik-pabrik kayak gitu sehingga banyak sekali orang-orang bekerja itu minimal 6 jam atau 8 jam gitu ya. Ada yang malah lebih. Nah, karena memang tuntutan-tuntutan seperti itu, akhirnya laki-laki bekerja. Karena tuntutan ekonomi, ibu-ibu juga ikut bekerja di pabrik-pabrik misalnya. Jadi semuanya itu meninggalkan rumah. Nah, inilah yang akhirnya ada lahir generasi namanya remaja, yang para ahli pendidikan itu menamakannya remaja. Kenapa? Antara anak-anak dan dewasa nggak jelas. Kenapa? Karena memang dia tidak mendapatkan sentuhan pendidikan di rumah. Nah, ini yang jadi munculnya setelah era revolusi industri ini. Jadi mulai bermunculanlah remaja-remaja yang arahnya nggak jelas. Mungkin identik istilah remaja itu dengan apa? Tawuran, apalagi? Kalau sekarang di Probolinggo kemarin remaja-remaja putri apa Ustazah? Nah, menuntut kepada Diknas supaya hamil ini boleh sekolah. Nah, ini fenomena-fenomena ini semoga tidak terjadi di Kebumen atau dimanapun ya, seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi ada namanya adolescence, istilahnya kan gitu, atau adolescent, pre-adult, pra-dewasa, katanya begitu menurut istilah para ahli yang akhirnya meneliti. Kok ada nih generasi yang kayak gini, dewasa enggak, anak-anak juga enggak, merasa sudah dewasa tapi pikirannya masih anak-anak. Apa ya namanya? Akhirnya keluar nama istilahnya adolescent. Ini yang akhirnya bingung. Dan ini terjadi secara masif dan global di mana-mana. Coba lihat terus anak-anak SMP di luar, ada yang rokokan, boncengan, anak-anak perempuan. Saya kadang suka sedih kalau lihat anak perempuan dikerumuni anak laki-laki masih remaja-remaja ngepeng-ngepeng gitu. Kayaknya nggak pulang gitu ya. Kusut, kotor. Ya Allah, ini orang Muslim, generasi Muslim. Kita harus peduli dengan itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Terus istilah remaja ini karena sudah masif global juga dibenarkan. Ada pembenaran ya secara sosial bahkan keagamaan. Contoh secara sosial kan mesti ya istilah-istilah namanya remaja, apa namanya, ada lagi remas. Siapa yang dulu ikut remas? Remaja masjid itu kan. Dalam keagamaan kita pun diiyakan sama umat kita begitu. Padahal di Islam sendiri tidak ada namanya remaja. Terus ada lagi pertemuan-pertemuan remaja ya. Remaja-remaja itu semuanya itu kayaknya jadi remaja itu bangga, anak aku nih remaja.
Siapa di sini anaknya yang remaja? Nggak ada ya? Muda, dewasa, remaja. Istilah remaja mari kita kikis sedikit-sedikit di kepala kita. Nah, ada namanya remaja. Ini setiap mau pindah slide hilang. Nah, jadi remaja-remaja kondisinya seperti ini tuh jadi tragedi buat kita. Akal, pola pikir. Sudah, cuma kalau dilebarkan ini Ustaz, kalau mau pindah itu akan ini sudah muncul tapi jadi muncullah generasi seperti ini. Kenapa? Kalau menurut penelitian para ahli sekarang, katanya sekarang anak-anak balik itu umur berapa Ustazah? Ada 9 tahun sudah haid. Ada laki-laki 12 tahun sudah mimpi. Nggak tahu ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tahu. Jadi kalau menurut penelitiannya semakin nanti dan sekarang akilnya itu usia berapa rata-rata? 27. Padahal seharusnya katanya sih maksimal itu 15. Daya nalarnya itu sudah dewasa. Tapi kenyataannya begini, malah kalau 2035 menurut para peneliti ahli bisa jadi balik itu nanti munculnya ketika usia 7 tahun. Kenapa coba sadar seperti itu? Karena para emak, para ibu-ibu ini kalau ngasih makannya itu yang sangat super bergizi. Saking kalau anaknya nggak makan itu takut kurus. Mas udah kenyang, sedikit lagi, obatin. Kayaknya anak itu kalau nggak makan nanti kelaparan. Karena pola asuh ibu-ibu sangat terlalu protektif. Jangan kemana-mana ya, nanti diculik. Awas ya. Karena masih musim penculikan, iya memang jadi khawatir kan. Terus makannya, belanjanya, jemput kan sadar. Terus itu membuat hormon-hormon itu cepat sekali. Kemudian tontonan, anak-anak nonton film-film, maaf ya, film dewasa. Coba anak SD pasti ada yang sudah nonton. Minimal iklan. Itu membuat hormon-hormon kedewasaan itu juga muncul sebelum waktunya. Akhirnya terbukti gimana sekarang, Ustazah? Anak-anak kecil usia 7 tahun itu kulitnya sudah mulus-mulus. Itu hubungannya sama munculnya kolagen kan? Kalau zaman saya dulu, kayaknya SD itu kayaknya lucu banget. Ingusan, daki gitu ya, di mana-mana. Rambutnya kusut masai. Coba sekarang, glowing, cantik. Itu menunjukkan proses arah balik itu cepat sadar. Jadi gimana anak-anak, nauzubillah ya, para pedofil itu tertarik sama anak kecil karena memang sudah glowing, sudah cantik. Ya anak TK sudah cantik. Banyak kan korbannya anak usia 5 tahun jadi korban.
juga ketika disayang-sayang itu juga mau. Kenapa? Karena dorongannya, tontonannya itu sudah ke arah sana. Padahal kalau dari otak kan usia 3 tahun memang hipotalamus itu sudah berkembang. Kebutuhan biologis usia 8 tahun kan juga lagi berkembang. Kita sudah pernah belajar ya. Jadi gimana kayak gini? Jadi ini loh sadar menjadi perhatian kita. Hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Terus banyak juga memang anak-anak itu tidak produktif. Coba anak SD, SMP, kerjaannya di rumah duduk diam, WA-an, HP-an. Karena contohnya juga begitu. Ayah bundanya juga main HP di mana-mana. Ya betul. Nah, anaknya juga ini kan ibu, ayah, kok asik banget. Aku juga kepingin dong asik. Mau dong, namanya anak kan suka meniru, mau. Jadi luar biasa ya Ustazah. Ini saya sebutkan fenomena-fenomena dulu nih. Generasi galau kan? Bun, aku boleh nikah nggak? Jangan, kamu masih kecil. Bun, aku pergi sendiri ya ke sekolah. Jangan. Nanti kamu diculik. Jadi anak-anak remaja itu, Bun, aku boleh nggak kalau makan disuapin? Kamu masih udah gede kok makan disuapin sih? Bingung ya? Ibunya juga bingung. Kalau urusan sendiri disebutnya sudah. Kalau urusan dewasa dia belum boleh. Akhirnya jadi generasi galau. Wajar lah. Terus aku gimana? Galau. Periode transisi. Dan ini bahaya kalau kita melahirkan generasi remaja. Jadi kita sekarang berusaha untuk melahirkan pemuda, bukan remaja. Bingung dengan identitas dan status sosial, bingung kan? Ya, bingung nggak? Bingung kayak aku. Nah terus seharusnya kita ingin mendidik anak-anak itu akil balik. Akil balik itu sebenarnya kan balik itu di dalamnya harusnya sudah ada akilnya. Tapi karena sekarang berbeda, banyak yang sudah balik belum akil, ada yang disebutnya akil balik. Seharusnya dua-duanya itu satu kesatuan, barengan, gak berpisah-pisah. Dan di sini sepenuhnya adalah dewasa bukan remaja. Anak-anak akil balik seharusnya. Jadi ciri-ciri akil balik itu seharusnya memang dewasa, matang fisik dan mentalnya. Seharusnya mandiri, bertanggung jawab, siap memikul beban. Ini seharusnya yang terjadi pada generasi. Kenyataannya dia remaja, generasi galau. Fisiknya matang, mentalnya. Contoh, masih ada orang dewasa yang suka naik mobil, buang sampah sembarangan. Itu balik belum akil. Tidak punya rasa tanggung jawab, sense terhadap lingkungan nggak ada. Mandiri, SMA sekolah masih di SD sekolah juga masih diantar walaupun deket.
Padahal zaman dulu kita jalan apa? Jalan kalau saya dulu sekolah itu. Naik angkot, ya. Sekarang jarang loh saudara anak-anak. Saya tanya tugas di SD PR yang ngerjakan siapa? Tolong bawa 1 jagung manis, bawa ini. Yang ribut siapa? Gimana mau mentalnya matang? Jadi nanti para ustadzah SD, kalau nanti di EKM pelajaran itu ada tugas membawa sesuatu, ada catatan. Tolong yang membeli adalah anaknya. Ribut orang tua, nggak apa-apa. Dalam rangka proses penyelamatan, tolong ibu yang menyiapkan adalah anaknya. Nanti kita akan belajar dulu ya, kenapa? Kemarin anak saya juga ribut, teman-teman saya ribut. Aduh, ini ada acara sampai malam, kita masih di perjalanan. Aduh, ini ada tugas dari gurunya kan PA sama orang tuanya. Tolong ibu besok dibawakan makanan yang mengandung karbohidrat. Aduh, gimana nih, siapa yang belikan? PA-nya. Abi, tolong besok disiapin ya. Beliin jagung manis atau roti atau ubi. Saya godain guru saya. Rumahnya dekat warung nggak? Deket sih saudara. Ya udah biar anaknya yang beli, ngapain ibunya, ngapain ambilnya yang beli. Aduh saudara, loh, udah SD loh ya. Biarin dia yang beli. Mental ibu-ibu ya, mama itu menghambat akil. Lalu sayang gitu. Kita sama-sama istighfar ya, karena saya juga begitu kadang-kadang. Mentalnya itu enggak, mandirinya itu enggak, bertanggung jawab apalagi. Mana bekal untuk dirinya sendiri saya belum bertanggung jawab. Padahal harusnya dia sudah siap mengikuti baik. Oke, lihat dulu ya, komparasi ya, sebelum nanti apa yang harus kita lakukan. Akil harusnya dewasa mentalnya harus dewasa, benar-benar siap. Makanya kalau zaman dulu nikah itu ada umur 17 tahun, nggak masalah kan? Kalau dulu nenek-nenek kita, ibu saya, ibu mertua nikah usia 14 tahun. Nggak apa-apa juga. Kalau sekarang nikahnya di luar yang resmi, iya kan? Kawin gimana? Akil itu pengaruh pendidikan, jadi tergantung pendidikan ini. Ada pengaruhnya. Apakah dia akil apa enggak tergantung dari pendidikan yang diberikan. Makanya kita sebagai para subjek pendidikan ini harus benar-benar tahu gimana supaya anak-anak kita itu akil, berkembangnya akal. Jadi akalnya itu sudah berkembang. Ada masalah itu nggak stres. Kalau sekarang yang terjadi apa? Permasalahan itu banyak sekali. Kalau Pak Aan itu cerita S3, S2 di Indonesia itu banyak yang biayanya masih dibiayai orang tua. Kedua, tidak siap dengan tugas-tugas. Jadi tugas itu diabaikan. Malah ada yang saking stresnya, para mahasiswa S3 itu suka menyakiti dirinya sendiri. Saking stresnya. Dan dosennya masih menagih-nagih. Sudah belum bab 1? Ayo bab 2, masih diingatkan. Terus tanggung jawabnya gimana? Kalau kita juga sebagai guru masih diingatkan, mana ustadzah RPP? Mana ustadz RPP?
Belum? Hati-hati, kita belum akil. Bahaya kalau tugas yang diamanahkan tidak kita jalankan. Kita perlu introspeksi diri. Apakah kita ini sudah akil? Fungsi tanggung jawabnya kuat, berjalan. Fungsi tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sosial, dan mandiri dan bertanggung jawab. Sudah nggak butuh orang tua. Malah dulu itu 15 tahun seharusnya memang anak-anak sudah tidak kita beri uang, tapi kita kan nggak tega. Saya nggak tega misalnya. Walaupun ngasih uangnya nggak banyak, kalau kurang cari sendiri. Intinya seperti itu. Kalau balik, dewasa fisiknya, badannya gede, dewasa kelihatan. Anak SMP aja udah kelihatan dewasa kan enggak? Ada yang berdandan malah. Iya kan? Pengaruhnya pengaruh nutrisi. Kalau akil pengaruh pendidikan, kalau balik pengaruh nutrisi. Berkembangnya nafsu. Jadi nafsu itu memang dominan. Fungsi reproduksinya sudah berkembang. Jadi anak-anak yang 9 tahun itu sudah haid, berarti kan dia sudah. Kalau 11 tahun, bayangkan. Laki-laki 11 tahun, berarti kan dia sudah balik, nafsunya sudah besar sekali, bayangkan juga. Ngeri. Life and death instinct untuk mempertahankan diri. Kalau balik itu ketemu juga, tapi kan harus seimbang antara akil dan nafsu. Jadi ini harus kita, ini dua-duanya harus seimbang. Kalau dulu mungkin pengaruh nutrisi juga mungkin ada ya misalnya. Dulu pasti ibu-ibu kita juga kan ngasih makanan yang sehat. Masa ibu-ibu kita ngasih makanan yang gak sehat? Tapi dulu itu kita mainnya masih alami. Contoh, gobang sodor. Kalau perempuan loncat tinggi, saya ingat dulu sampai merdeka gitu. Terus kita cuek bisa melompat. Main kasti, stres gitu kan. Jadi memang energinya tersalurkan. Kalau sekarang main HP, ngerjakan tugas, makannya disuapin sama ibunya. Tangan aja nggak bergerak untuk menyuap makanan misalnya. Udah kamu belajar aja ya, nggak usah makan-makan. Biar yang capek ibu aja. Yang penting kamu pinter. Itu yang gak membuat akil sadar. Baliknya yang sekarang anak makannya enak-enak tapi banyaknya duduk. Iya kan? Akhirnya kan banyak yang obesitas. Ini jadinya malah berat. Nah, padahal kalau kita lihat, kita kembali ke sini, manusia lahir dalam keadaan. Ini sudah terkenal ya hadis ini. Mamin mauludin illa yulad ala fitrah. Fitrah itu apa sih artinya? Kalau secara bahasa, fitrah itu artinya membelah. Artinya apa ya? Membelah gitu. Tumbuh gitu, muncul. Nah, ibaratnya itu dia baru diciptakan, baru tumbuh. Siapa nih? Bapak ibunya lah yang menjadikannya yang. Kalau di sini sebenarnya bukan bapak ibunya, atau apa? Abinya, ayahnya. Makanya sebenarnya yang bisa membuat anak-anak itu akil dengan tepat itu para ayah.
dilakukan oleh para bapak-bapak. Ibu-ibu ini harusnya mencegah baliknya terlalu cepat, supaya anak-anaknya tidak terlalu. Kalau ibu itu kan terlalu ini ya, HP, nggak usah. Umi cantik, HP dong Mi. Yang penting view. Kalau bapak kan bisa tegas nih, enggak. Bapak itu harus tega. Oh, bener nggak tega bapak? Ya udah, kita nangis nih. Punya api. Kebalik berarti. Padahal yang seharusnya membuat itu, Pak, kunci dari pendidikan akil itu adalah tega. Bapak itu harus jadi raja tega. Nangis, nggak apa-apa, serahkan ibunya. Di HP enggak. Nangis, Umi nangis. Uminya jangan ngasih HP. Jadi di sini manusia lahir dalam keadaan fitrah. Ayahnya, ibunya, atau orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Jadi tidak menjadikan Islam, karena Islam itu sudah dibawa sejak lahir. Fitrah itu adalah tauhid. Islam itu, fitrah itu adalah Islam. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat walad itu makhluk yang baru terlahir dengan segala yang melekat kepadanya. Walad. Mengapa? Karena dia baru yulad atau yuladu alal fitrah, artinya terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sudah terinstall. Jadi sama Allah itu sudah diinstall. Kalau di dalam diri anak itu sudah punya potensi. Teori-teori psikologi yang tabula rasa itu keliru. Anak lahir dalam keadaan seperti kertas putih, enggak. Anak itu sudah punya potensi. Lahirnya dia sudah punya macam-macam kapasitas. Kalau biji itu dia sudah punya. Jadi inilah saat ketika manusia itu masih murni, ketika dia baru lahir, masih murni. Semua modalitasnya berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, jadi dengan demikian kita terhadap anak-anak kita perlu memfokuskan pendidikan kita pada proses-proses bersifat inside out. Untuk anak usia dini harus inside out karena dia masih fitrah. Kenapa masih fitrah? Anak kecil itu masih grass, Bu. Kalau roti itu baru keluar dari oven, seger, masih anget. Dia baru ketemu sama Allah di alam rahim. Padahal itu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, kan, bertemu Allah. Di alam ruh itu dia diambil janjinya sama Allah. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna ya Allah. Iya, Engkau adalah Tuhanku. Dia bersahadat. Dia ketemu sama Allah. Itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan. Makanya dirahimkan nyaman. Ditanyanya di alam rahim jalan Allah. Nah, itu yang susah. Makanya kenapa kita pendidikan berbasis tauhid? Karena kita ingin anak-anak kita tetap berada di dalam fitrahnya, bukan ada yang lain-lain. Jadi kalau anak kecil prosesnya harus inside out, bukan outside in. Jadi maksudnya bukan untuk menjejalkan, memaksa anak menerima berbagai macam perlakuan dari luar. Anak usia 2 tahun sudah diajari baca, itu sudah menyimpang dari fitrah. Lendomen merah, biru, mama, papa, anak usia bayi
sebuah proses. Malah sekarang dikatakan, kenapa banyak anak-anak yang tidak akil? Karena keakilan itu terhambat di pendidikan TK. Kita bahas usianya nanti di TK ya. Sekarang kita banyaknya bahas di SD karena di sini banyak guru SD nanti akan berpisah. Usia 7 tahun di sini. Ini nanti saya jelaskannya nanti ke guru TK. Jadi maknanya special one subject, prosesnya harus inside out. Apa yang perlu kita lakukan, persiapan fondasi dan sebagainya. Kita bahas nanti. Maaf ya dilewat sedikit. Karena sebenarnya perlu tapi waktunya nggak akan cukup. Nah, usia 7 sampai 12 tahun. Kalau kemarin, kalau di usia 0-7, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jadikan anak itu seperti raja. Kalau di usia 7 sampai 12, jadikan anak sebagai tawanan. Jadi nanti prosesnya di TK harus benar supaya nanti ketika dia jadi tawanan dia siap. Kalau di TK-nya keliru, belum apa-apa sudah drilling, efeknya pasti ada masalah ketika di SD. Makanya kita berharap ketika anak TK masuk ke SD, tesnya jangan calistung Ustazah. Karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Kalau tesnya calistung berarti SD ini tidak mendukung proses pendidikan akil balik. Karena anak TK ini belum saatnya untuk diberikan calistung. Kalau drilling bisa-bisa nanti akilnya terhambat. Nanti yang repot guru SD sendiri. Ini mungkin nanti sistemnya harus berubah. Tesnya jangan pakai calistung. Lihat dari sisi kemandiriannya, dari sisi inisiatifnya, dari sisi kemampuan menyelesaikan masalahnya karena sudah 7 tahun. Nah, Sayyidina Ali ketika usia 7 sampai 12 plus 3, jadi Allah tuh ngasih tambahan toleransi 3 tahun. Itu jadikan anak sebagai tawanan. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Kenapa? Anak-anak yang di TK-nya terlalu berat bebannya, akhirnya agak susah paham. Pola pikirnya tidak terbentuk. Maknanya apa? Usia ini adalah masa tamyiz, mumayyiz. Jadi Allah mulai memahamkan kepadanya karena proses perkembangan stimulasinya bagus. Akhirnya kan otak depannya yang dulu ya pernah jadi bagus PFC-nya. Dia mulai bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu secara fitrah. Nah, otomatis di sini para ustadz-ustadzah benar-benar harus bisa memahami bahwa anak-anak usia 7 ini sudah siap untuk dididik dengan benar, diajari sholat yang benar, diberikan pengetahuan atau beban-beban yang bisa membuat dia menjadi lebih matang. Kenapa? Anaknya ini juga maknanya surrendered people. Maksudnya apa? Menyerah. Orang yang menyerah harusnya pasrah. Oh, karena tawanan kan. Tawanan itu harus taat sama ustadz-ustadzahnya. Makanya di sini para ustadz-ustadzah ini harus menjadikan toladan. Harus menjadi toladan, bukan sekedar memberi toladan. Kalau memberi itu gampang, Ustaz. Menjadi itu yang susah. Karena kalau sudah menjadi toladan, maka anak-anak nanti akan taat. Dia akan pasrah. Makanya di sini mulai dibangun benar-benar tentang karakter dan adab. Karakter terutama. Di SD harus benar-benar terbangun. Terus the nobody. Jadi dia sudah mulai tidak kepada dirinya, sudah mulai peduli dengan orang lain. Kalau dulu TK itu masih individual, kalau SD sekarang sudah mulai
belajar sosial. Jadi kenapa nanti anak-anak kenapa di SD itu benar-benar harus dimandirikan dan dia menjadi objek. Kalau TK anaknya menjadi subjek, karena TK itu anak-anak harus aku loh, aku mau gini Ustazah, aku maunya yang ini, nggak mau yang itu. Itu anak TK. Kalau anak SD harus taat kepada ustaz-ustazahnya. Taatnya seperti apa? Tentunya dengan proses yang benar, yang tepat. Itu bukan hanya sekedar disuruh-suruh. Jadi proses pendidikannya harus bersifat outside in, dari luar. Makanya kalau secara fitrah, ketika usia TK itu adalah fitrahnya keimanan, penanaman tauhid, penguatan fondasi di akar. Kalau SD itu penguatan di batangnya. Dia harus kuat batangnya ini. Tentunya pasti ininya dari akar dulu gitu. Jadi dia memang benar-benar dari sisi otak siap belajar. Karena otak hipokampusnya benar-benar sudah berkembang dengan sempurna. Jadi dia kan sebenarnya kalau secara fitrah anak SD itu suka belajar sebenarnya. Masalahnya kenapa nggak suka belajar? Karena tugasnya itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Tugas-tugas yang diberikan itu kadang menyimpang dari fitrahnya. Ini membuat anak-anak itu gak mau mengerjakan. Atau karena yang mengerjakan ibunya, dia merasa udah aku gak usah ngerjain, kan ada mama. Pasti mamaku gak tega kalau aku dihukum. Iya kan? Mah, bukuku buku matematika ketinggalan. Ya, tunggu. Harusnya kan nggak boleh diambilkan, biarin aja. Mau diberi konsekuensi apa sama ustaznya terserah. Masalahnya tadi itu para ibu itu terlalu ingin memanjakan anaknya, terlalu sayang. Padahal itu bukan sayang. Nah, seperti apa? Jadi secara istilah tamyiz atau mumayyiz itu bermakna kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna dari sebuah perkataan. Ini katanya Ar-Raghib Al-Asyafani. Jadi memang kekuatan daya pikir, kekuatan nalar ini di SD. Jadi para gurunya juga harus benar-benar wawasannya luas. Jangan sampai guru SD itu tidak tahu apa-apa, pengetahuannya minim. Justru guru SD itu wawasannya harus luas. Secara bahasa, mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk. Dalam artian anak ini sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat baginya dan hal yang membahayakan dirinya. Seharusnya. Dari makna katanya aja sudah sering. Nah, masa ini sering disebut masa pertengahan dan akhir dari anak-anak. Jadi perkembangan otaknya sudah mulai seimbang, egosentris bergeser ke sosiosentris, sehingga mulai terbuka pada eksplorasi dunia di luar dirinya secara maksimal. Jadi ada program-program pembelajaran yang harus mengarahkan ke sini. Sebenarnya IKM itu cocok ya kalau diterapkan dengan benar. Itu bisa menstimulasi anak-anak jadi lebih akil. Masalahnya bekal gurunya. Ini yang harus betul-betul. Guru SD harus gimana Ustazah kalau IKM berbasis tauhid? Wawasannya harus bagus, ruhaninya harus bagus juga. Karena setiap hari kan kita akan membacakan ayat. Bagaimana kita membangun pemaknaan atau memaknai ayat-ayat itu sampai anak-anak itu merasa bahwa
memberi rezeki pada kita. Harusnya begitu supaya anak-anak tidak usah lagi disuruh sholat. Nggak usah diobrak-obrak lagi, ayo sholat, nggak usah. Tumbuhkan cinta, kepasrahan tadi kepada anak-anak lewat pendidikan tauhid. Makanya kan penanaman tauhidnya kalau di TK itu penanaman rububiyah, tauhid rububiyah, mengenalkan Allah sebagai Rob. Kalau di SD ilahiyah, Allah sebagai ilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Kalau di SMP ya istilah ya namanya mulkiyah. Jadi dia sudah tahu bahwa Allah adalah raja, diraja yang bisa. Di TK anak itu dibimbing terus. Ketika SD nggak sholat nggak apa-apa. Ahad kasihan banyak tugas tuh nggak dibangunin, nggak sholat subuh. Memang sebenarnya pendidikan akil balik itu orang tua seharusnya bisa paham. Jadi sinkron. Karena memang orang tua kita ini yang banyak terlalu memanja. Jadi memang di sini perlu kita. Nah, indera sensori motorisnya diasumsikan telah tumbuh sempurna. Jadi udah diem, udah taat aturan, udah nggak muter-muter keliling kelas. Dia sudah tahu adabnya ketika ada ustadz, apa yang harus dilakukan. Makanya mungkin perlu dibuat SOP nanti ketika SD itu yang membersihkan kelas adalah anak-anak di jadwal, yang menyiapkan minumnya ustaz anak-anak, yang menyiapkan pensil spidolnya anak-anak, yang merencanakan hiasan-hiasan kayak gini anak-anak, jangan ustaznya. Nih yang menghias-hias gini siapa? Ustazah. Jangan nanti anaknya. Kelasnya mau nggak karu-karuan, nggak apa-apa, itu karya anaknya. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa menjaga. Kalau kita kan sekarang gurunya pontang-panting, lembur, bikin ini, bikin itu. Anaknya ongkang-ongkang. Mungkin bisa dibuat sistem piket, nyapu, kebersihan. Itu dari mulai SD. Dulu SD kita kan begitu ya, sadar. Saya waktu SD dulu gitu. Yang ngeri di Surabaya contoh, ada sekolah ngetren, keren, sekolahnya banjir. Anaknya disuruh ngepel. Komplain orang tuanya. Ustazah, kami sudah bayar mahal. Anak saya disuruh ngepel. Sering begitu. Saya dulu ngajar di kelas 1, Ustaz. Ketika kelas 1 ada anak yang ada piket, anaknya nyapu, orang tuanya komplain, kenapa anak saya disuruh nyapu, Ustazah? Anak saya ini alergi. Alergi debu. Kita bilang, ya ibu itu untuk melatih tanggung jawab. Tapi alergi debu kan pakai masker. Ini untuk melatih tanggung jawab. Nanti mungkin program-program itu dibuat seperti itu. Jangan sampai membuat gurunya yang kontak-pantik kalau SD. Nah masalahnya pemerintah kita sekolah ramah anak. Harusnya ramah anak itu untuk anak usia TK. TK wajar sekolah ramah anak. Memang TK itu harus ramah, nggak boleh galak sama anak. Tapi kalau SD harusnya sekolah ramah masa depan. Jangan sekolah ramah anak kalau gurunya ramah sama anak-anak semua diambilkan. Sini tasnya ustazah ambilkan. Itu namanya bukan ramah anak, bukan ramah masa depan. Memanjakan. Biarkan anak itu yang melakukan. Pelajarannya siapa sekarang? Siapa yang bertanggung jawab? Gurunya belum datang, suruh anaknya yang nyari. Oh jalan-jalan akhirnya kan anaknya. Karena belum apa? Belum dilatih. Makanya harus dilatih supaya dia bertanggung jawab.
di pendidikan juga, pendidikan umum, psikologi umum, anak 7 tahun itu adalah tahap perkembangan apa? Operasional konkret.